Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang menimbulkan berbagai pengaruh yang di dalam lingkup sempit mempengaruhi desa maupun kota. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di satu kawasan atau negara saja, melainkan di berbagai negara dan benua-benua di dunia. Nah, jadi di sini ada dua faktor nih yang mempengaruhi perubahan ruang. Yang pertama ada faktor alam, dan yang kedua ada faktor dari aktivitas manusia. Yang pertama dulu kita bahas. Dari faktor alam jelas ya, terjadinya perubahan ruang karena adanya tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Nah, untuk aktivitas manusia itu sendiri, terjadi karena pemanfaatan alam secara eksploitatif, yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman. Yang selanjutnya, ini kedua, penggunaan lahan secara tidak seimbang yang mengakibatkan adanya alih fungsi dari pertanian menjadi pemukiman tuh. Nah, jadi di Asia sendiri nih ya, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan, jelas nih ya. Dari faktor aktivitas manusia itu terjadi karena adanya alih fungsi lahan. Nah, sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Nah, hal tersebut yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya, kita bahas pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Jadi bukan hanya di desa dan kota saja interaksi dapat terjadi. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi, berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya interaksi antar ruang, dapat mempengaruhi berbagai bidang nih. Yang pertama kita bahas ekonominya dulu. Nah, masing-masing negara kan di dunia pasti memiliki barang atau jasa yang tidak mampu diciptakan sendiri kan. Oleh karena itu, interaksi antar ruang terjadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dalam bentuk perdagangan. Dari interaksi yang dilakukan, masing-masing negara dengan produk khasnya akan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara menjual atau menyediakan jasanya. Pengaruhnya apa sih? Nah, yang pertama nih, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, daya saing ekonomi meningkat. Selanjutnya, kualitas produk meningkat. Dan yang terakhir, peluang investasi makin terbuka. Selanjutnya, di bidang sosial budaya. Nah, jadi, interaksi antar ruang ini yang pastinya melibatkan manusia sebagai peran utamanya ya. Misalnya nih, warga negara Amerika berkunjung ke Asia. Yang pasti, pengaruhnya apa? Ini yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Ini udah pasti nih ya. Bisa dilihat bahwa Indonesia, khususnya Bali atau dimanapun itu ya, banyak turis-turis asing yang berdatangan untuk sektor pariwisata ini. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Yang terakhir, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Selanjutnya, di bidang politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Sebagai contoh nih, sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini itu merupakan pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antar negara, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, dan yang terakhir memicu konflik di perbatasan. Selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, kemajuan suatu bangsa bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Nah, banyak nih
negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Nah, apa pengaruhnya interaksi antar ruang nih terhadap pendidikan? Yang pertama, taraf pendidikan meningkat, angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Jika kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.